Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tessa Febrini Syanturi, mahasiswa dari Program Studi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Medan. Pada video ini saya akan menjelaskan dua materi penting, yaitu satu, penjelasan mengenai mata kuliah aplikasi pemrograman mobile dan termasuk Visual Studio, Flutter, Dart, dan GitHub. Yang kedua, penjelasan tentang sejarah Android. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami lebih dalam tentang dunia pengembangan aplikasi mobile. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu mata kuliah aplikasi mobile. Mata kuliah aplikasi mobile adalah salah satu mata kuliah penting di jurusan teknologi informasi atau informatika. Nah, mata kuliah ini mengajarkan kita bagaimana cara membangun aplikasi yang bisa berjalan di perangkat mobile, terutama itu di Android yang saat ini menjadi sistem operasi paling banyak digunakan di dunia. Nah, dalam mata kuliah ini kita tidak hanya belajar teori tetapi praktik, langsung menggunakan atau berbagai tools modern yang digunakan oleh para developer profesional. Berikut adalah penjelasan masing-masing dari tools dan teknologi yang dipelajari. Nah, yang pertama itu ada Android Studio. Android Studio adalah software atau IDE atau Integrated Development Environment resmi dari Google yang digunakan untuk membuat aplikasi Android. Beberapa fitur dari Android Studio adalah editor kode canggih dengan autocomplete, ada juga emulator itu untuk menguji aplikasi di berbagai ukuran layar, dan ada juga debugging tools itu layout editor dan drag and drop. Nah, Android Studio itu mendukung pemrograman dalam Java dan Kotlin, dan biasanya itu digunakan untuk membuat aplikasi Android native, yaitu aplikasi yang dibangun khusus untuk sistem operasi Android saja. Nah, itu yang kedua, ada Visual Studio Code atau VSCode. VSCode adalah teks editor yang ringan, cepat, dan fleksibel. Walaupun ringan, VSCode ini sangat kuat karena mendukung banyak ekstensi dalam pengembangan aplikasi Flutter. VSCode juga sering digunakan karena ringan dijalankan di berbagai laptop, bisa diintegrasikan langsung dengan Flutter SDK. Nah, Flutter SDK memiliki banyak plugin untuk Dart, Flutter, Git, dan lainnya. Yang ketiga, ada Flutter. Flutter itu adalah framework open source yang dikembangkan oleh Google dengan Flutter. Kita bisa membangun aplikasi cross-platform, artinya itu salah satu kode bisa dijalankan di Android Studio, iOS, bahkan web dan desktop. Nah, keunggulan dari Flutter ini, kode satu kali untuk banyak platform, tampilan UI yang modern dan responsif, performa tinggi karena dikomplikasi ke bahasa mesin. Nah, Flutter sangat cocok bagi developer yang ingin membangun aplikasi dengan tampilan menarik, cepat, efisien. Yang keempat itu ada Dart. Dart adalah bahasa pemrograman yang digunakan di Flutter. Bahasa ini dikembangkan juga oleh Google. Karakteristik dari Dart itu ringan dan cepat dipelajari, mirip dengan JavaScript dan Java. Dart mendukung pemrograman berorientasi objek, dirancang untuk membangun antarmuka pengguna UI yang cepat dan halus. Dan yang kelima itu ada GitHub. GitHub itu adalah platform berbasis code dan untuk menyimpan dan mengelola kode program. Fungsi antara lain dari GitHub itu adalah melacak perubahan atau revisi kode atau version control, kolaborasi tim dalam satu proyek, menyediakan dokumentasi proyek secara publik atau private. GitHub menggunakan sistem Git, yaitu sistem version control yang sangat populer di kalangan developer. Nah, kita masuk ke materi kedua, yaitu sejarah Android. Sekarang kita bisa kita masuk ke materi kedua, yaitu sejarah
Android. Android adalah sistem operasi saat ini digunakan lebih dari 70% smartphone di seluruh dunia. Namun perjalanan Android hingga menjadi sekarang sangatlah panjang. Awal mula Android pertama kali dikembangkan oleh perusahaan bernama Android Inc. pada tahun 2003. Pendirinya adalah Andy Rubin, Rich Miner, Nick Search, Chris White. Nah, awalnya mereka ini membuat sistem operasi untuk kamera digital. Namun, kemudian mereka menyadari bahwa pasar ponsel lebih menyajikan, dibeli oleh Google pada tahun 2005. Google membeli Android Inc. dan memulai mengembangkan sistem operasi berbasis kernel Linux. Nah, tujuan itu adalah menciptakan sistem operasi open source yang bisa digunakan berbagai produsen ponsel. Android versi pertama pada tahun 2008. Android versi itu 1.0 dirilis digunakan pada ponsel HTC Dream, juga dikenal sebagai T-Mobile G1. Fitur awalnya masih sederhana seperti Gmail, Google Maps, browser, kamera. Namun, ini adalah awal dari revolusi besar dalam dunia mobile. Nama-nama versi Android. Google memberi yang nama versi Android menggunakan nama makanan manis berdasarkan abjad. Nah, Android versi 1.5 itu cupcake, Android 1.6 itu donut, Android 2.0 sampai 2.1 itu eclair, Android 2.2 itu froyo, Android 2.3 itu gingerbread, Android 3.0 itu honeycomb, itu untuk tablet, Android 4.0 itu ice cream, itu ice cream sandwich, Android 4.1 sampai Android 4.3 itu jelly beans, Android 4.4 itu KitKat, Android 5 sampai 5.1 itu lollipop, Android Marshmallow, Android 7.0 itu nugget, Android 8.0 itu Oreo, Android 9.0 itu Pie. Setelah Android 9 memutuskan untuk menghentikan penggunaan nama makanan dan hanya menggunakan angka Android 10, Android 11, Android 12, Android 13, dan Android 14, dan seterusnya. Nah, hingga sekarang versi Android ada di 22. Nah, pertanyaannya, kenapa Android sukses? Kesuksesan Android tidak lepas dari sifat yang open source, sehingga produsen seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo menggunakan terintegrasi dengan layanan Google, dukungan komunitas developer yang sangat besar. Saat ini juga, Android digunakan oleh miliaran perangkat di seluruh dunia, dari smartphone, tablet, TV, hingga smartwatch. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi aplikasi mobile dan sejarah Android. Semoga materi ini sangat membantu teman-teman semua dalam memahami peran penting teknologi mobile dan kehidupan sehari-hari. Dan